Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Baitul Amin yang dirahmati Allah, para jemaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita semua, atas limpahan rahmatnya. Salah satu tanda orang bersyukur itu orangnya merasa masih belum bersyukur. Jadi kalau ada orang masih belum bersyukur, ya, dia merasa padahal sudah banyak dia mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah itu tandanya orang bersyukur. Jadi saya masih sholatnya kurang banyak, ngajinya kurang banyak, saya masih belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Perasaan orang bersyukur insya Allah seperti itu. Dia masih merasa belum melakukan apa-apa atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu salah satu tandanya orang bersyukur. Seperti orang ikhlas, tandanya ya dia masih merasa belum ikhlas, ya. Dia merasa belum ikhlas, terus dia akan melakukan amal-amal supaya ikhlas akhirnya. Nah, kalau ada orang sudah merasa bersyukur, sudah merasa ikhlas, apa betul ikhlas? Kan nanti yang merasa ini jelek nih, kita hilangkan merasa paling baik, merasa sudah ikhlas, merasa sudah bersyukur, merasa sudah tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, ini yang kita hilangkan, merasa tadi itu. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tinggal cek sound lagi kita. Babu ma yuqalu fi ba'dil ahwali. Bab tentang sesuatu yang disebutkan di dalam sebagian keadaan, sesuatu yang diucapkan dalam sebagian keadaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillahi alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika Rasulullah itu keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, masuk rumah, ya kalau nggak bisa lengkap minimal bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim, berjalan bismillahirrahmanirrahim, melakukan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih lengkap tadi itu, karena di dalam setiap bismillah itu juga ada izin,
atas apa yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya. Di dalamnya ada izin, kita minta izin, ya semua ini kan miliknya Allah. Kalau sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah bermohon minta izin kepada Allah dengan cara menyebut nama beliau, namanya Allah, ya kita sebutkan. Bukankah semua yang Allah beri, yang Allah ciptakan di dunia itu sudah miliknya, sudah untuk manusia? Iya. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk manusia semua. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada diciptakan di dunia ini untuk manusia. Mulai hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apa saja yang kita makan, yang diambil oleh manusia, semuanya itu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya untuk kepentingan manusia. Lakum, untuk kalian, semuanya. Tetapi tadi itu ya memang sudah betul ini untuk manusia, tetapi adab etikanya manusia kan ya, izin menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berjalan bismillah, mau mengambil sesuatu bismillah, mau nyembelih bismillah, dalam rangka untuk tadi itu ya. Semuanya miliknya Allah. Tapi nanti terus Pak Wi masuk rumah orang gak perlu assalamualaikum langsung masuk. Pak Wi kok masuk rumah saya? Loh, ini semuanya kan miliknya Allah, gak usah assalamualaikum. Jadi kira terus masuk rumahnya orang gak usah assalamualaikum, kan rumah ini kan rumahnya Allah gitu. Bisa rame nanti ya, masuk rumah orang nggak usah assalamualaikum, masuk, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, semuanya miliknya Allah, tetapi supaya nggak bertengkar manusia, tidak ada perselisihan manusia, ada namanya istikhlaf. Allah menitipkan ini, nitipkan rumah sementara untuk kamu, sementara ini nitipkan tanah sementara untuk kamu, ini menitipkan ini sementara untuk kamu, namanya istikhlaf. Kalau nggak ada istikhlaf, manusia bertengkar gara-gara masuk rumahnya orang dianggap semuanya milik Allah. Sedikit-sedikit masuk rumah, gak usah izin, gak usah apa, ini kan miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, di bumi itu semuanya miliknya Allah. Jadi nggak perlu ada izin, nggak perlu ada ini dan itu. Akhirnya yaitu yang tidak benar. Betul, semua pada hakikatnya semuanya itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti pada hakikatnya semuanya itu juga diwarisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirasus samawati wal ard. Allah itu pewaris tunggal langit dan bumi. Loh, kalau anak kita mewarisi rumah kita, yaitu warisan yang sementara. Nanti kalau cucu kita mewarisi rumah anak kita, yaitu warisan yang sementara, tidak selamanya. Miliknya milik sementara, warisannya warisan sementara. Kok bisa begitu? Iya, ada waktunya. Coba mohon maaf, orang-orang kaya di Jember dilihat dulu kaya sekali. Apakah cucu yang ketujuh, keturunan yang ketujuhnya juga kaya sama dengan mbahnya? Belum tentu. Kan belum tentu. Apalagi sampai keturunan ke-10, selanjutnya belum tentu.
Makanya pada akhirnya nanti, karena pada hakikatnya semuanya miliknya Allah, pada hakikatnya semua juga diwarisi, pewarisnya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam Al-Qur'an, walillahi mirasus samawati wal ardh. Sama dengan tadi, milik yang sesungguhnya milik Allah, manusia hanya milik sementara. Sementara etok-etoke dikai napa? Sertifikat. Sertifikat jenengan kan tidak berlaku bagi siapa? Jin. Wah, saya usir jin itu dari rumah. Ini loh punya sertifikat saya. Jinnya nggak mau tahu. Sertifikat kamu nggak berlaku untuk saya. Cecek, cecak, kodok, tikus, apa itu kan? Ini rumah saya. Ini loh sertifikatnya. Sama. Sertifikat itu hanya berlaku untuk manusia. Sementara tadi itu. Supaya jelas miliknya siapa, dikasihlah sertifikat. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu pemilik hakiki langit dan bumi, semuanya yang ada di dalamnya. Manusia itu dititipi sementara kepemilikan dalam rangka untuk diatur, ada yang punya rumah, tanah, dan seterusnya tadi itu. Nanti pewaris akhirnya, pewaris hakikinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pewaris-pewaris anak cucu keluarga kita itu hanyalah pewaris sementara juga. Pewaris sementara ya. Nah, ini biar nggak terlalu teman-teman orang-orang kaya itu wah yang punya kambing, yang punya itu kan juga disebut dalam Quran surat Yasin itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan tetap Allah. Yang punya kambing apakah pernah menciptakan kambing? Gak pernah. Fahum laha malikun, kalau dalam Quran surat Yasin, tiba-tiba mereka itu memiliki. Yang membesarkan kambing itu siapa? Ya Allah. Yang membuat buah-buahan itu jadi besar enak itu siapa? Allah, itu kan yang buat itu. Tapi tiba-tiba manusia, iku lho dekku, manggaku ojo sampean jupuk iku. Apakah dia itu pernah membesarkan mangga itu? Hanya nyirami. Tapi yang membesarkan siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum laha malikun. Yang membuat besar kambing itu siapa? Allah. Tuh, kan dikasih makan. Iya, tapi sesungguhnya yang membesarkan kan Allah. Bukan karena dia memberi makan. Makanya disinggung di dalam Al-Quran surat Yasin, fahum laha malikun. Tiba-tiba mereka itu memiliki, padahal lo nggak pernah gawe. Kalau ditanya yang buat kambing itu siapa, yang melahirkan kambing itu siapa, yang menciptakan kambing itu siapa? Ya Allah. Masa manusia yang menciptakan kambing? Fahum laha malikun. Tiba-tiba itu loh enak manusia, tiba-tiba itu loh kambing punya saya 100 ekor kambing, sapi, padahal dia tidak pernah menciptakan kambing tadi itu. Makanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita bersyukur tadi ya. Kenapa ini cerita biar kita bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Ya melakukan perintah-perintah Allah, mengikuti Rasulullah. Salah satunya ya doa-doa ini. Wa syaikhoni kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'isi. Dari Bukhari Muslim, ketika Rasulullah masuk ke khala, WC ya, tempat BAB,
buang air besar, buang air kecil, toilet, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Dari yang khaba'is, khubsi, khaba'is, sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Ini ketika masuk, kadang-kala mohon maaf yang kita yang sudah dewasa, sepuh, yang orang tua itu merasa itu doanya anak kecil. Wah, itu doa waktu SD. Padahal ya diperintahkan. Makanya ini ngecek kita apakah kita masih membaca doa ini apa tidak. Kan udah lama itu mungkin dari sekian ini ada yang terus membaca, tapi juga ada yang sudah tidak membaca, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Wa Ibnu Majahin wasini kana idza kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Nih, ketika keluar dari toilet tadi itu membaca alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari saya dan memberikan kesehatan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, ketika masuk toilet WC ya, dilarang untuk bawa HP ya, HP. Kenapa? Ini doa itu ada di sini. Ketika kita masuk ke toilet, BAB dan seterusnya tadi itu sesungguhnya ada khubsi wal khaba'is. Kalau banyak bahasa sekarang itu ada banyak virus. Kotoran kan manusia keluar itu banyak virus di situ. Ya. Dalam keadaan seperti itu, maka ya kan mungkin nggak kerasa enak di toilet bawa HP, SMS-an, mesen lupa gitu ya. Itu kan juga ada radiasi dan seterusnya ya, yang itu pada ya mungkin tidak bisa langsung. Penyakit itu kan tidak langsung datang, tapi berkali-kali. Jangan kalau makan jeruan satu hari, mungkin yang muda-muda nggak apa-apa. Coba makan jeruan 1 minggu sekali, setiap hari, terus setiap hari selama setahun, baru kerasa penyakitnya itu. Nah, di situ minal khubusi wal khaba'isi tadi itu sesungguhnya juga sama begitu. Jadi kalau dari kita diskusi dengan beberapa dokter, nanti jenengan bisa cek juga ke beberapa ahli dokter itu. Kenapa kok nggak boleh aktivitas seperti itu? Karena tadi ada banyak virus ya, virus yang membuat manusia bisa sakit karenanya. Karena itu ya hilangkan itu ya, hilangkan aktivitas, masuk ke toilet bawa HP dan lain sebagainya. Ini karena Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'isi alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Bagi yang belum, bagi yang sudah lama nggak baca, kalau yang sudah teruskan. Wa Tirmidzi kana idza dakhalal masjidah shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala nih Rabbi fili dunubi waftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja shalla ala Muhammadin wa sallama qala Rabbi firli dunubi waftahli abwaba fatik. Imam Tirmidzi
ketika masuk ke masjid sholawat pada Nabi dan berkata Rabbi firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Mungkin kita baca 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbi firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbi firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dan ketika keluar masjid sholat ala Muhammadin, sholawat atas Nabi Muhammad dan berkata Rabbi firli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau masuk abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik, pintu rahmatmu ketika masuk ke masjid, kalau keluar dibukakan kepadaku pintu anugerahmu, keutamaanmu. Ini insya Allah juga sudah kita praktekkan. Kalau habis makan, man akala ta'am baqala alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal mu'minin. Juga kita lakukan di situ ya. Nih. Ahaduha tambihatun ahaduha annahu yusannu al-adkaru al-waridatu awalan nahari wa akhirahu wa indan naumi wal yaqadati fa yambagi limuridil khari al-itina'u bihifdhiha wa muwadhabatiha wa muwadhabatiha. Disunahkan wirid-wiridan di awal siang dan akhir siang, ketika tidur, ketika bangun ya. Kemudian bagi seorang yang menghendaki kebaikan untuk seyogyanya menghafalkan menghafalkan dan membiasakannya bacaan-bacaan tadi itu. Apa-apa doa-doa itu yang ada dari Rasulullah kita Kemudian yang kedua, wasaniha anal istighala bidzikri al-khasi bi waqtin aw mahallin bi an warada asyaru bi fihi walau min tariqin dhaifin afdalu min tilawatil Qur'an litansis syar'i alaihi wa dzikri al-khas al-warid an ba'di sahabah kal warid anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sibuk dengan berzikir yang khusus dengan yang ada waktunya, yang ditetapkan oleh syarak meskipun melalui jalan yang doif, hadis doif, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Zikir-zikir yang tadi sudah disebut ya, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya itu. Kemudian zikir yang datang dari sebagian sahabat Rasulullah itu seperti zikir yang datang dari Rasulullah. Kalau ada sahabat mewiridkan sesuatu, maka itu adalah sama dengan dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, banyak wiridan para ulama sunan. Ada wiritannya Sunan Kalijogo, hari Senin wiritannya apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Minggu apa. Ada nanti wiritannya apa. Ya semuanya kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sahabat Rasulullah SAW. Wasalisuha annahu yambahi lidzakir wa da'i ayatadabbaru ma yadkaru wa yad'u bihi wa yata'aqqalu maknahu. Ini ya. Dan yang ketiga, seyogyanya orang yang berzikir dan orang yang berdoa itu untuk merenungkan apa yang dizikirkan dan doa. Ketika doa itu sambil merenungkan artinya.
La haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita ini apa? Karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Asnawi wa ghairuhu man ata bi dzikrin aw du'ain ma'surin ghafilan an ma'annahu al-ma'lum lahu laulal ghaflatu la yusabu alaih. Menurut Imam Asnawi dan lainnya, barang siapa berzikir dan berdoa yang maksur dari Rasulullah, maksur itu doa yang dari Rasulullah yang tadi saya sebut, kemarin kita sebut, tapi dia lupa artinya, maka dia tidak diberi pahala. La yusabu alaihi, ya. Tapi kalau orang awam, nah ini qala Ibnu Hajar bi rahmati fil ami alladzi la yafham al yahtamilu an-nawisam. Kalau orang awam yang enggak tahu artinya, tetap dia diberi pahala. Tapi kalau orang yang tahu artinya tapi dia enggak zikir, enggak sambil merenungkan artinya tadi itu, lupa dengan artinya tadi, maka menurut Imam Asnawi dan yang lainnya itu tidak diberi pahala. Kok orang awam diberi pahala? Iya, dia nggak tahu artinya. Memang sejak awal nggak tahu artinya. Makanya kita yang mau, mohon maaf, yang tambah jenengan mengaji terus tiap hari di Masjid Baitul Amin, soal zikir, soal doa ditambah berusaha untuk mengerti artinya. Artinya direnungkan dengan ketulusan, keikhlasan, merenungkan artinya, insya Allah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Moga-moga kita senantiasa bisa diberi kemudahan untuk menjalankan perintah atau ajaran Islam. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.